Satu kesamaan. Oke, terima kasih yang udah nge-record. Uh, memiliki satu persamaan. Apa persamaannya? Mereka dilakukan di luar wilayah Indonesia. Apa yang membedakan antara aktif dengan pasif? Kalau misalnya aktif, itu adalah ada seseorang warga negara Indonesia di luar wilayah Indonesia, sebagai contoh anggap di Jepang deh, berjauhan dikit, di Jepang. Dia melakukan suatu tindak pidana. Nah, tindak pidana ini bisa diadili, tindak pidana ini bisa diadili dengan hukum pidana Indonesia, tapi dengan syarat. Syaratnya itu apa? Adalah dual criminality. Apa yang dianggap pidana di Indonesia harus dianggap pidana di negara tempat si pelaku berada. Kalau misalnya tadi si A itu ngebunuh seseorang di Jepang itu menganggap bahwa pembunuhan merupakan suatu tindak pidana. Di Indonesia juga menganggap bahwa pembunuhan merupakan suatu tindak pidana. Karena adanya kesamaan, adanya kesepahaman mengenai definisi dua-duanya adalah tindak pidana, maka si orang yang melakukan pembunuhan di negara Jepang itu bisa diadili dengan hukum pidana Indonesia. Nah, tapi contoh lainnya nih, di Singapura itu, di Indonesia itu judi dilarang atau enggak? Dilarang. Dilarang. Di Singapura judi itu dilarang atau enggak? Nggak tahu, mungkin enggak, Kak. Enggak. Oke. Di Singapura itu judi enggak dilarang. Jadi kalau misalnya Arvin ke Singapura ngejudi, itu Indonesia nggak bisa mengadili Arvin dengan hukum pidana Indonesia. Kenapa? Karena di Singapura itu judi bukan tindak pidana. Judi ya udah sono tuh kasinonya banyak gitu kan, di hotel-hotel malah banyak kasino kan di Singapura. Itu untuk nasionalitas aktif. Nah, untuk nasionalitas pasif, sebagaimana yang tadi aku udah mention, bahwa mereka memiliki satu kesamaan. Satu kesamaannya itu mereka dilakukan di luar wilayah Indonesia. Nah, untuk asas nasionalitas pasif, itu adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan kepentingan hukum Indonesia. Contoh, misalnya, apa ya? Misalnya Vira ke Singapura buat masukin cap negara, gitu misalnya. Atau dia di Singapura ngejelek-jelekin Indonesia, nginjek-injek bendera Indonesia. Atau dia di Singapura jadi bandar narkoba dan menyebarkan narkoba ke Indonesia. Nah, itu berdasarkan asas nasionalitas pasif, itu kira bisa ditarik dan diadili oleh hukum pidana Indonesia. Kenapa? Karena tindak pidana yang Vira lakukan itu mengganggu kepentingan hukum negara Indonesia. Gitu. Tadi yang nanya siapa? Oke, Kak, terima kasih. Oke, Syahidah, makasih. Oke, nah kita lanjut ke jenis delik. Delik itu adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan, baik itu hukum maupun norma-norma yang ada di masyarakat. Jenis perbuatannya seperti apa? Nah, delik itu jenisnya dapat diklasifikasikan berdasarkan dua hal. Kalau misalnya menurut hukum pidana, delik itu cuma ada dua. Yang pertama itu kejahatan dan pelanggaran. Ada yang bisa jelasin nggak tadi apa bedanya kejahatan dan pelanggaran? Wah, ada yang bisa jelasin perbedaan kejahatan dan pelanggaran? Mungkin Kak Lea Anjani? Pelanggaran di buku 3, Kak. Kejahatan buku 2. Mungkin ada beberapa yang baru join juga. Jadi perbedaan kejahatan dan pelanggaran sebagaimana yang dibilang oleh Kak Lea Anjani, iya benar. Kalau kejahatan itu ada di buku 2, kalau pelanggaran itu ada di buku 3. Nah, perbedaannya itu bisa ditinjau dari segi kualitas dan segi kuantitasnya. Kalau dari segi kuantitasnya, bedanya pelanggaran dan kejahatan itu, kalau di dalam pelanggaran itu nggak ada pidana penjara.
Sebagaimana tadi yang udah diomongin oleh Abel, pidana penjara dalam pasal 10 KUHP itu adalah minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Sedangkan kalau di kejahatan itu ada pidana penjara. Itu kalau dari segi kuantitasnya, segi berapa lamanya hukuman yang diterima kalau seorang melanggar atau berbuat kejahatan. Nah, tapi kalau misalnya dari segi kualitasnya, itu seperti ini. Misal, ini belum ada hukum sama sekali di sini. Tiba-tiba, Kak Lea itu ngebacok seseorang. Sebut saja ngebacok imam. Nah, tanpa adanya hukum terlebih dahulu, semua masyarakat itu tahu ngebacok orang itu salah. Menurut kalian ngebacok orang itu salah nggak? Salah. Oke, ngebacok orang itu salah. Kita semua tahu, meskipun belum ada hukumnya nih. Nah, itu merupakan suatu kejahatan. Masyarakat udah paham bahwa perbuatan ini itu pasti salah. Itu kejahatan, meskipun belum ada hukum yang mengatur tentang artinya ngebacok orang. Nah, sedangkan kalau misalnya pelanggaran, itu harus ada hukumnya terlebih dahulu, baru kita bisa ngeklaim, oh ini pelanggaran. Contoh, dulu mungkin ada yang suka buang sampah sembarangan. Terus tiba-tiba muncul hukum, dilarang membuang sampah di sini, bagi yang membuang sampah, gini. Nah, kita baru tahu setelah adanya hukum itu, bahwa membuang sampah itu salah. Padahal mah dulu-dulu orang ngebuang sampah mah YOLO aja, buang di sungai, buang di kali, buang di got, santai aja. Gitu. Sudah dianggap sebagai kemakluman dalam masyarakat. Udah biasa, gitu. Biasalah. Gitu. Nah, tapi sejak adanya hukum yang bilang bahwa dilarang membuang sampah di sini, masyarakat baru tahu, oh berarti ini salah. Itu perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan. Gitu. Oke, nah itu tadi jenis delik dalam pidana dibagi menjadi 2, kejahatan dan pelanggaran. Tadi itu adalah penjelasan perbedaan mengenai kejahatan dan pelanggaran. Nah, sedangkan menurut doktrin, ini dalam hukum pidana dan di hukum PHI itu ada PIH atau PHI itu agak berbeda sedikit. Karena kalau kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah delik material dan delik formil. Delik material itu adalah yang dirumuskan adalah akibatnya. Sebagai contoh adalah pasal 338. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Itu akibat. Kita di dalam pasal 338 nggak dikatakan kan metode merampas orang lainnya gimana, apakah ngebacok, ngebakar, ngebunuh, nyembelih, sebagainya. Dia nggak menyebutkan jenis tindakannya, tapi dia menyebutkan akibat yang ditimbulkan merampas nyawa orang lain. Nah, itu adalah delik material. Sedangkan delik formil adalah yang dirumuskan adalah bentuk perbuatannya. Contohnya apa? Pasal 362. Barang siapa mengambil barang milik orang lain. Barang siapa dengan mengambil milik orang lain. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Itu dijelaskan perbuatannya. Mengambil barang lain atau mencuri barang lain, itu terjemahan KUHP itu berbeda-beda. Kalau yang menurut Andi Hamzah beda, menurut Andi ini beda, tapi mengerucut di satu perbuatannya yang dibilangin. Ya kalau misalnya orang ngambil barang, dipidana. Ini perbuatannya yang diomongin kalau lo ngambil barang. Tapi kalau di pasal 338 yang diomongin itu adalah akibat yang ditimbulkan. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Nggak disebutin perbuatannya gimana merampasnya, cuma disebutin aja akibatnya. Nah, untuk berikutnya itu ada delik komisi dan omisi. Seingat aku di PIH itu ada delik omisi per komisi atau delik komisi per omisi. Itu ada. Tapi karena ini pidana, kita bahas ini aja dulu. Kalau delik komisi itu adalah melarang dengan perbuatan yang aktif. Contoh, misalnya seseorang dilarang gini. Barang siapa, contohnya, ya oke, itu ya sebagai 338 itu dengan perbuatan aktif. Pokoknya ini nggak boleh dilakuin. Sedangkan delik omisi itu melakukan dengan delik pasif, artinya anjuran atau suruhan, nggak mengharuskan seseorang melakukan itu. Nah, kemudian untuk delik laporan dan delik aduan ini suka agak
kepelintir gitu di masyarakat. Kalau delik laporan itu adalah delik yang tidak diatur siapa yang boleh melapor. Contohnya delik pembunuhan, delik pencurian, delik penganiayaan, dan sebagainya. Ibaratnya siapapun yang melihat ada seseorang dibunuh, dianiaya, atau ada yang merasa atau yang barangnya tercuri, itu siapapun boleh ngelapor, entah itu suami, istri, pacar, gebetan, ayang, dan sebagainya, itu semua orang boleh ngelapor. Nggak ada yang larang. Nah, tapi berbeda dengan delik aduan. Delik aduan itu diatur siapa saja yang boleh melapor. Contohnya pasal 284. Ada yang lagi megang KUHP, coba tolong bacain pasal 284 KUHP. 200 berapa Mas Alex? 284. Ya, silakan Arvin. Dibaca dari ayat 1 sampai ayat 5. Enggak, baca aja nanti aku stop. Oke. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan mukah, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. Seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan mukah, seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin. Seorang perempuan yang tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami atau istri yang tercemar. Stop. Coba ulang lagi kalimat itu. Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami atau istri yang tercemar. Oke, ini adalah contoh dari delik aduan. Diatur, misalnya ada suami ternyata dia selingkuh dan zina dengan perempuan lain. Nggak semua orang boleh ngelapor. Misalnya tetangganya ngeliat nih suaminya si A selingkuh sama cewek, terus si tetangganya ngelapor ke polisi. Pak, saya lihat tetangga saya selingkuh Pak sama cewek lain. Itu pasti disuruh pulang sama polisinya. Kenapa disuruh pulang? Karena itu adalah delik aduan. Delik aduan itu adalah suatu perbuatan hukum dengan beberapa orang saja yang boleh menyampaikan aduan, seperti tadi yang sudah dibacain oleh Arvin. Yang boleh melapor, yang boleh menyampaikan aduan itu adalah suami atau istri dari yang tercemar. Jadi selain dari suami atau istri itu yang nggak bakalan diterima aduannya oleh pihak kepolisian. Gitu. Nah, kemudian ini ada locus delicti dan tempus delicti. Locus delicti dan tempus delicti itu sama-sama mempunyai 4 teori. Yang pertama teori perbuatan fisik, teori bekerjanya alat, teori akibat yang ditimbulkan, dan teori jamak. Ini mungkin akan kita bahas nanti dalam kasus, karena ini lebih mudah dipahami kalau diimplementasikan dalam kasus. Nah, tujuan dari locus delicti itu adalah mengetahui pengadilan mana yang berwenang mengadili suatu perkara pidana. Sedangkan untuk tempus delicti itu membahas masa daluarsa, untuk menentukan masa daluarsa dari suatu tindak pidana, serta mengetahui usia pelaku dan usia korban saat dilakukannya suatu tindak pidana. Sebagai contoh, misalnya untuk mengetahui usia pelaku dan usia korban. Misalnya si Z lagi ngadain party Sweet 18 gitu. Nah, dia ngadain acaranya itu H-1 hari sebelum ulang tahunnya. Nah, ternyata di H-1 harinya nih mereka pada party, pada pakai narkoba, minum amer atau alkohol dan sebagainya. Nah, tapi ternyata tiba-tiba pas 00.01 tiba-tiba si Z ini nggak sengaja nganiaya seseorang. Nah, kita bisa mengetahui nih, oke, untuk perbuatan yang dilakukan H-1 sampai 2359 itu diadili dengan hukum pidana anak. Karena dia masih berada di bawah umur 18 tahun. Tapi suatu tindak pidana yang dilakukan pukul 00.01 itu sudah diadili dengan tindak pidana orang dewasa, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sudah dilayaknya
sudah dianggap selayaknya orang dewasa. Nah, itu salah satu tujuan dari teori tempus delicti. Nanti kita akan bahas lebih lanjut kalau misalnya kita kaitkan dengan kasus. Nah, kemudian ini ada 3 hal dalam hukum pidana yang agak mirip-mirip, serupa tapi tidak sama. Yang pertama itu adalah percobaan. Percobaan itu dasar hukumnya adalah pasal 53 KUHP. Unsur dari suatu percobaan itu ada 3. Yang pertama adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan batal di luar kehendak. Contoh, misalnya Katlea itu pengen ngebunuh seseorang. Dia udah berniat nih, udah dendam banget sama nih orang, udah kalau kerja kelompok hilang terus gitu kan, terus tiba-tiba nge-WA aneh banget, ghosting, sebagainya, udah kesel banget itu, niatnya udah terkumpul tuh, wah, gua bakal bunuh nih orang, sudah nih, disamperin orangnya. Nah, terus tiba-tiba udah ada permulaan pelaksanaannya, dia udah ngayunin goloknya, udah ngelukain tangannya. Nah, ternyata pas si Katlea lagi ngebacok orang, tiba-tiba ada Satpol PP datang. Weh, ngapain tuh? Astagfirullah, langsung dilerai. Nah, itu adalah percobaan. Batal di luar kehendak. Batal karena tiba-tiba Satpol PP datang, sehingga tujuan utamanya Katlea untuk membunuh seorang itu tidak tercapai. Atau misalnya, siapa ya? Misalnya Wilfred ngedorong seseorang atau ngeracunin seseorang. Ngeracunin seseorang dengan tujuan untuk membunuhnya. Udah ada niatnya, udah kesel banget gitu, udah pengen mabuk gitu, udah pengen bunuh gitu, udah diracunin nih, udah dimasukin ke minumannya. Nah, terus tiba-tiba udah nih si korbannya itu udah kelap-kelap kayak ikan, dibawa ke rumah sakit. Tapi ternyata pas di rumah sakit dia nggak mati, dia nggak meninggal, masih hidup. Nah, berarti itu batal di luar kehendak. Nah, itu disebut sebagai percobaan pembunuhan. Nah, percobaan itu dikurangi sepertiga. Sebagai contoh, pasal 338 KUHP, kalau nggak salah itu dia pidana maksimalnya 15 atau 20 tahun. Kalau nggak salah. Pidana 15 sampai 20 tahun boleh dicek di KUHP masing-masing. Nah, tapi karena tujuannya Wilfred dan tujuannya Katlea untuk membunuh seseorang itu tidak tercapai, misalnya dijatuhin nih 16 tahun penjara, itu dikurangi sepertiga. Karena tujuan dari pembunuhan itu nggak tercapai. Karena batal di luar kehendak. Yang satu batalnya karena tiba-tiba keciduk Satpol PP. Yang satu lagi batalnya karena ternyata si korbannya itu overpower, poison resistant, tiba-tiba kebal. Nah, itu dikenakan delik percobaan. Nah, berikutnya ada penyertaan atau pasal 55 KUHP, atau bahasa izinya itu bareng-bareng gitu, penyertaan. Nah, penyertaan itu pelakunya atau klasifikasi orang yang melakukannya itu dibagi menjadi 4. Pleasure, middle pleasure, down pleasure, dan with blocker. Pleasure itu adalah seseorang yang melakukan tindak pidananya. Kayak contoh tadi Katlea yang melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan. Nah, middle pleasure itu adalah orang yang menyuruh melakukan. Middle pleasure itu adalah orang yang turut melakukan. Misalnya tadi Katlea dalam rencananya untuk membunuh si orang itu minta tolong bantuan Wilfred, tolong bantuin gue dong, nanti lo ajak dia ke tempat yang sepi, nanti gue bacok. Nah, Wilfred di situ sebagai middle pleasure atau orang yang turut melakukan secara aktif. Nah, kemudian ada down pleasure. Di sini yang agak susah dibedain itu adalah down pleasure dan with blocker. Kenapa? Karena down pleasure dan with blocker itu sama-sama menggunakan pihak lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Nah, tapi perbedaannya antara down pleasure dan with blocker, kalau down pleasure itu orang yang disuruh itu tidak punya alternatif lain. Contoh misalnya, kasihan deh tadi Katlea dan lain-lain. Misalnya, aku pengen ngebunuh seseorang. Terus aku ngancam Katlea, kalau kamu nggak bunuh orang, kucing kamu aku bunuh, gitu misalnya. Nah, Katlea kan udah nggak ada alternatif lain kan, mau lapor polisi, tapi nanti takut kucingnya malah dibunuh. Terus akhirnya si Katlea mau nggak mau ngejalanin apa yang jadi suruhan aku. Akhirnya Katlea ngebunuh tuh orang dengan tujuan biar kucingnya nggak dibunuh. Nah, di sini Katlea itu nggak bisa dipidana. Kenapa nggak bisa dipidana? Karena dia di bawah paksaan, tidak bebas dalam melakukan tindak
pidananya karena ada suruhan dari orang lain, karena ada ancaman kalau misalnya nggak ngebunuh nanti kucing lo gue bunuh gitu. Nah berbeda lagi dengan Whitlocker. Kalau Whitlocker misalnya nih, gue minta ke Wilfred, gue benci banget sama nih orang, lo bunuh dong, nanti gue kasih lo jabatan deh di perusahaan A, atau gue kasih lo 50 miliar kalau lo berhasil ngebunuh nih orang. Nah Wilfred mau nih, wah oke siap, gas gitu, tiba-tiba kebunuh gitu orangnya. Nah terus apakah Wilfred di sini bisa dipidana? Jawabannya iya, dia bisa dipidana. Kenapa dia bisa dipidana? Karena dia itu melakukan secara sukarela. Karena dia ditawari uang 50 miliar dan sebuah jabatan di perusahaan PTA. Nah, akunya ini adalah seorang Whitlocker atau aktor intelektual. Atau contohnya kasusnya Antasari Azhar tuh. Yang ternyata dia adalah seorang aktor intelektual yang nyuruh orang-orang polisian brigjen-brigjen ini jadi kaki tangannya dia untuk membunuh seorang. Itu contoh dari Whitlocker. Nah, kemudian yang terakhir itu ada pembantuan. Oh iya, Oke, lanjut mengenai pembantuan. Itu dasar hukumnya ada pasal 56 KUHP. Jadi pada saat terjadi kejahatan, memberi bantuan berupa kesempatan, saran, atau keterangan. Contohnya kesempatan, misalnya aku mau ngerampok rumah Wilfred, terus kebetulan Katlea bekerja di rumah Wilfred sebagai babysitter. Nah, terus tiba-tiba Katlea malam-malam naruh tangga deket pagar, biar aku bisa manjat masuk ke rumahnya dan mencuri. Nah, tapi Katlea di sini itu tidak terlibat secara aktif, melainkan secara pasif, karena dia cuma nyediain kesempatan aja, nyediain tangga di dekat tembok. Nah, untuk saran, bisa juga Katlea bilang, nanti kalau misalnya mau ngerampok rumah Pak Wilfred, langsung aja ke lantai 2, di sini ada berangkas isi emas 50 kilo. Nah, itu juga merupakan suatu pembantuan yang bersifat pasif, karena dia hanya ngasih saran, atau mungkin ngasih keterangan. Biasanya keterangan itu paling sering muncul di soal UAS. Misalnya ada satpam ngasih tahu, kamu ngerampok rumah ini aja, soalnya pemiliknya nggak ada. Gitu. Itu dia, satpamnya itu ngasih keterangan delik pembantuan secara pasif, karena dia nggak terlibat, karena dia nggak ikutan ngerampok rumahnya, dia cuma ngasih keterangan aja, oh ini rumahnya nggak ada orang. Gitu. Oke, sejauh ini gimana? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih bingung atau ngejelasinnya kecepatan? Kak, maaf aku masih belum paham sama yang Whitlocker itu, Kak. Oke, gini. Whitlocker ya. Tapi Don Plecker-nya udah atau masih bingung? Don Plecker itu intinya dia pakai orang lain, tapi orangnya itu yang disuruh itu nggak punya alternatif lain. Nah, kalau misalkan yang Whitlocker itu aku nulisnya karena aku masih bingung, jadi aku nulisnya gini, Kak, dia menggunakan pihak lain, tapi orang yang disuruh itu juga mau-mau aja gitu secara sukarela. Oh ya, oke. Whitlocker itu artinya adalah aktor intelektual. Benar tadi siapa yang nanya? Maaf, namanya nggak kelihatan. Tadi siapa yang nanya? Syarah, Kak. Oke, Syarah, makasih. Oke, tadi Whitlocker itu adalah suatu aktor intelektual, ya kan? Suatu aktor intelektual yang dimana dia menyuruh seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana, atau ibaratnya nggak pengen tangannya kotor, jadi nyuruh orang lain. Nah, di sini hal yang membedakan Don Plecker dengan Whitlocker, kalau tadi Don Plecker orang yang disuruh itu nggak bisa dipidana, kalau Whitlocker orang yang disuruh oleh seorang aktor intelektual itu juga bisa dipidana. Tuh. Kenapa dia bisa dipidana? Karena dia melakukan tindak pidananya itu secara sukarela. Berbeda dengan Don Plecker, dia melakukan tindak pidana karena berada di bawah ancaman. Kayak tadi Katlea takut kucingnya dibunuh, jadi mau nggak mau dia ngelakuin tindak pidananya. Nah, tapi kalau Whitlocker tadi Wilfred ngelakuinnya mah suka-suka, ngelakuinnya dia sukarela aja, mau ikut bersengkokol gitu bilangnya. Kenapa? Karena dia ditawari uang 50 miliar dan sebuah jabatan di PTA. Nah, jadi yang membedakan Don Plecker dengan Whitlocker, kalau Don Plecker itu orang yang disuruh nggak bisa dipidana. Tapi kalau Whitlocker orang yang disuruh
itu bisa dipidana. Gitu. Apa masih bingung atau gimana? Udah Kak, makasih banyak Kak. Oke, ini yang terakhir adalah gabungan tindak pidana. Pasal 63 sampai pasal 70 KUHP. Yang pertama itu adalah concursus idealis. Itu adalah perbarengan peraturan. Apa maksudnya dari perbarengan peraturan? Tindakannya itu cuma satu, tapi dia diancam oleh berbagai peraturan. Oke, contoh dalam foto ini adalah siapa namanya? Ko Yong Chan dari Law School. Dia itu memasang kamera tanpa izin pacarnya di kamar pacarnya. Kamera secara diam-diam. Tindakannya cuma satu nih, dia cuma masang kamera. Tapi dia itu diancam dengan berbagai ancaman pidana. Pelanggaran hak privasi, penyadapan, pengambilan video secara tidak terela, dan sebagainya. Banyak perbuatannya. Atau contoh, maaf misalnya ada seorang pedofilia, dia memperkosa anak kecil di umum. Perbuatannya cuma satu. Tapi hukum yang dia langgar itu banyak. Ada undang-undang perlindungan anak, sistem peradilan pidana anak, ada mengenai undang-undang hak-hak anak, konvensi hak-hak anak, kitab undang-undang hukum pidana, dan sebagainya. Itu cuma satu perbuatan, tapi ancaman hukumannya banyak. Atau contoh lagi, misalnya Katlea itu udah kesel banget sama orang, kesel banget, udah kayak ya Allah kerja kelompok di ghosting terus, di WA malah kabur, tapi sibuk update instastory gitu, sabar ya Allah, sabar gitu. Udah sar. Terus tiba-tiba di lantai 4 fakultas hukum nih kan lumayan tinggi tuh dari atas ke bawah, tiba-tiba si targetnya dia itu lagi duduk dekat balkon, lagi berdiri ngantuk-ngantuk juga dekat balkon. Nah tiba-tiba kakinya ngedorong nih karena udah kesel banget sama tuh orang, dia dorong. Nah tapi pas dia dorong ternyata rumah orang atapnya jadi jeblos gara-gara dia. Terus si korbannya itu luka-luka. Nah, terus ternyata ada orang juga yang ketiban sama korbannya si Katlea. Nah itu kan cuma satu perbuatan. Perbuatannya adalah mendorong seseorang. Tapi ancamannya banyak. Pengerusakan properti, penganiayaan berat yang menyebabkan luka-luka pasal 351. Jadi cuma satu perbuatan, tapi hukum yang dilanggar oleh Katlea itu banyak. Itu adalah concursus idealis. Nah, berikutnya adalah concursus realis. Perbuatannya, kalau concursus realis itu adalah perbuatannya lebih dari satu. Biasanya itu yang kalau di soal-soal UTS atau UAS hukum pidana yang sering muncul itu adalah concursus realis. Entah itu kasusnya awalnya niatnya nyuri, tiba-tiba merusak rumah, tiba-tiba ngebunuh orang, tiba-tiba nganiaya orang, perbuatannya banyak. Nah, kalau contoh di sini adalah Jang Han-suk dari Vincenzo. Nah, dia ini perbuatannya itu banyak, yaitu menganiaya seseorang, menyebarkan obat palsu, menyebarkan lingkungan, penculikan, penganiayaan, kekerasan, dan sebagainya. Nah, itu perbuatannya itu banyak, bertumpuk, dan itu adalah contoh dari concursus realis. Perbuatannya banyak. Nah, yang terakhir itu ada delictum continuantum. Delictum continuantum artinya perbuatan berkelanjutan. Sebagaimana yang dilakuin oleh Jung Bae-rum dalam Drakor Mouse. Dia adalah pembunuh berantai. Nah, untuk perbuatannya itu sama, dia melakukan pembunuhan secara terus-menerus dan dilakukan secara berlanjut. Itu adalah delictum continuantum. Oke, ini udah selesai. Oke, ini udah selesai. Dari paparan materi di atas ada yang mau ditanya atau ada yang masih kurang jelas atau ngejelasin tadi kecepatan gimana? Aku mau tanya. Oke. Aku tuh sempat baca buku yang dikasih Pak Didi itu. Nah, itu tuh ada kayak, aku lupa gabungan apa,
Tapi tuh ada yang kata-kata tuh kalau aku nggak salah inget tuh, jadi kayak dia ngelakuin satu perbuatan, tapi tuh apa sih namanya? Ada yang dilakukan beda-beda waktu, ada yang dilakukan satu waktu tapi Oh, sama gitu. Nah itu tuh apa ya Kak? Aku lupa. itu adalah perbuatannya satu tapi dilakukan secara berbeda-beda, beda waktu gitu. Misalnya Nggak gitu Kak. gimana? Maksudnya dia ngelakuin kasus nih tapi beda-beda waktu. Nah ada juga yang dia ngelakuin dalam satu waktu tapi banyak banyak kasus gitu Kak. Oke, untuk yang satu kejadian tapi banyak kasus itu adalah konkursus idealis, karena perbuatannya hanya satu tapi dia diancam dengan berbagai peraturan. Kayak tadi contoh Katlea ngejorokin seseorang, ngedorong orang dari lantai 4, perbuatannya cuma satu, ngedorong, tapi imbasnya itu dan hukum yang dilanggar oleh Katlea itu banyak kasus tuh. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perusakan properti, sebagainya. Nah, untuk tadi yang satunya lagi, perbuatan yang berbeda waktu, tapi ternyata perbuatannya itu sama atau berkelanjutan, itu adalah tadi apa? Delictum continuantum atau perbuatan berkelanjutan. Biasanya orang yang melakukan kejahatan secara berulang-ulang kali dan kejahatannya itu sama-sama terus adalah residivis, mengulangi kejahatan yang sama dalam waktu yang berbeda. Gitu, Al. Ya, tadi kiranya. Adinda ya tadi yang nanya. Kalau yang perbuatannya banyak tapi beda-beda perbuatannya itu konkorkus realitis ya. Realis ya. Ya, Kalau konkursus realis itu sebenarnya ya, gini, perbuatan banyaknya itu boleh kasih contoh nggak seperti apa? Misalnya, biasanya sih kalau di kasus-kasus UAS itu konkursus realis itu dalam satu waktu. Gitu. Dalam suatu waktu dia ngelakuin banyak hal. Dia awalnya niatnya menyuri, terus tiba-tiba ternyata ada asisten rumah tangga. Nah, asisten rumah tangganya itu mau kabur. Nah, terus akhirnya si pencurinya itu malah gebukin. Terus mungkin mau diancam dibunuh dan sebagainya, dan penganiayaan. Nah, itu perbuatannya banyak, ada pencurian, penganiayaan, mungkin biasanya kalau di kasus itu pemerkosaan. Itu perbuatannya banyak dalam satu waktu. Itu adalah konkursus realis. Gitu, Adinda. Oke Kak, makasih Kak. Oke. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang nanya, saya tanya satu. Mau nanya lagi. Ya, sudah, silakan. Itu yang orang apa tadi yang buat bisa? Yang mana? Idealis ya. Kalau yang idealisnya gimana Kak? Kan tadi kan realis. Kalau yang idealis gimana? Cara apa namanya realis dengan idealis kenapa? Perbedaannya gimana? Bedanya antara realis dengan idealis? Ya. Oh, kalau misalnya idealis itu hanya satu perbuatan aja, tapi akibatnya itu banyak. Ya, mungkin contoh yang lebih vivid atau lebih jelas itu misalnya tadi ada seorang pedofilia yang memperkosa anak kecil di depan umum. Perbuatannya cuma satu, memperkosa. Tapi ancamannya itu banyak. Ada undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang dia melanggar perbuatan yang tidak senonoh di muka umum, kitab undang-undang hukum pidana, dan masih banyak lagi ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan anak, termasuk ya itu undang-undang. Jadi hanya satu perbuatan, tapi hukum yang dia langgar itu banyak. Itu kalau konkursus idealis. Nah, tapi kalau misalnya konkursus realis itu adalah berbagai tindak pidana dilakukan dalam satu waktu. Kayak contoh misalnya ada A dan B, dia berencana untuk merampok atau mencuri rumah milik grup Fred atau rumah milik Z. Nah, pas udah nyampe rumah milik Z, tiba-tiba
didobrak pintunya, terus tiba-tiba diambil nih semua barang-barangnya. Ternyata, atau enggak ini, kamu tahu nggak kasus Polomas? Kasus Polomas itu dia konkursus realis. Karena dia tuh kasusnya itu jadi ada ada 4 orang dan ada 5 orang, cuma 4 itu dapat hukuman yang sama, 1 dituntut sebagai pembantuan. 4 orang itu awalnya cuma mau ngerampok aja di rumah Polomas. Nah, tapi tiba-tiba ternyata di rumah itu masih ada pegawai-pegawainya. Alhasil para perampoknya itu melakukan penganiayaan terhadap orang-orang yang asisten rumah tangga atau pekerja yang ada di rumah Polomas itu. Dianiaya, ada juga yang diperkosa, dan pada akhirnya itu mereka diempat-empatin 11 orang dalam satu kamar mandi 5 kali 6 meter atau kurang lebih, dan ruangan itu sempit banget. Nah, itu adalah suatu konkursus realis. Kenapa konkursus realis? Karena perbuatan yang dilakukan dalam satu waktu itu banyak. Ada pencurian, ada pendobrakan, terus ada juga penganiayaan, pemerkosaan, percobaan pembunuhan, dan sebagainya. Nah, itu adalah konkursus realis. Berbeda dengan konkursus idealis yang hanya satu perbuatan saja. Itu Syahidah. Terima kasih banyak, Kak. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Kak, saya mau nanya Kak, yang delictum continuatum itu apa ya tadi ya? Delictum continuatum itu adalah suatu perbuatan yang berkelanjutan. Perbuatan berkelanjutan itu jadi merupakan perbuatannya sama dan dilakukan secara berlanjut. Contoh konkretnya itu adalah pembunuh berantai. Itu continuum itu delictum continuatum. Gitu. Atau bisa juga disebut residivis, orang yang mengulangi perbuatannya secara berulang-ulang. Gitu. Terima kasih Kak. Ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Lagi? BTW kalau misalnya kalian mau sharing opini, sharing aja, nggak apa-apa, santai. Kita kan sesi diskusi, meskipun judulnya tentir, tapi ya sesi diskusi juga. Ada lagi? Atau mau ke kasus aja ya, sebentar. Kak, aku punya soal dari Pak Didi, boleh dibahas ini gak, Kak? Boleh, tolong kirim ke, kamu gimana WA aku ya? Share screen boleh, Dinda? Di chat WA, di chat Zoom aja kali ya, Kak? Oke. Oh ya, makasih tadi ngingetin sekongkol, bukan sekongkol, makasih. Oke, misalkan saya melakukan tindak pidana korupsi, kemudian 6 bulan berikutnya hasil tindak pidana korupsi digunakan money laundering, untuk dipakai dan digunakan usaha travel umroh haji besar. Oke, berarti duitnya di money laundering di perusahaan. Oke. Kemudian 1 tahun kemudian saya menyuruh membunuh pegawai KPK karena membongkar kasus korupsi saya. Dia nyuruh siapa? Oke, karena membongkar kasus korupsi saya dan setelah saya masuk sel vonis, hakim ingkrah 2 tahun, sedang proses pembinaan lebih saya terbukti melakukan tindak pidana terorisme dan illegal logging di hutan Papua. Oke. Di sini mau dipertanyakan itu tindak pidana apa yang dipersalahkan atau ngejelasin perbuatan yang dia lakukan gimana atau mau gimana ya, Dinda? Itu Kak yang apa, kayaknya itu kaitannya sama yang tadi yang konkursus itu deh, Kak. Oh, oke. Oke, di sini tuh sebenarnya ada kalimat yang menarik. Jadi sebenarnya di sini ada berbagai tindak pidana. Oke, ini adalah konkursus realis. Kenapa konkursus realis? Yang pertama ini dia melakukan tindak pidana korupsi. Ini ngacu kepada undang-undang tindak pidana korupsi. Kemudian 6 bulan berikutnya money laundering, integration. Itu adalah undang-undang
Ada lagi undang-undang khusus, undang-undang tindak pidana pencucian uang. Kemudian catatan berikutnya menyuruh membunuh pegawai KPK. Nah, sebenarnya di sini menyuruhnya ini menyuruh siapa? Dia itu bisa menyuruh apakah dia sebagai whitlocker, menyuruh seseorang yang sebenarnya sukarela untuk membunuh pegawai KPK, atau dia sebagai downplacer, menyuruh seseorang untuk mengancam seseorang untuk membunuh. Tapi karena kalimatnya di sini menyuruh dan tidak ada keterangan bahwa yang disuruh itu keberatan, berarti kita coba beranggapan kalau misalnya si orang ini adalah seorang whitlocker atau seorang aktor intelektual. Karena membongkar kasus ini dan setelah saya masuk vonis hakim ingkrah 2 tahun sedang proses pembinaan di lembaga permasyarakatan, saya terbukti melakukan tindak pidana terorisme dan illegal logging Papua. Oke, pertama ini orangnya agak ekstrim ya. Mas Didi agak ya gitulah, emang suka gitu Mas Didi. Kasusnya agak ekstrim gimana gitu. Oke, benar Adinda, ini adalah salah satu contoh dari concursus realis. Kenapa concursus realis? Karena di sini tindak pidananya itu banyak. Meskipun, tapi di sini masalahnya ada jeda. Bukan dilakukan dalam satu waktu yang sama. Mungkin menurut Mas Didi, masih ada beberapa perbedaan, atau mungkin dari kalian juga bisa mengkoreksi, tapi seingat saya itu concursus realis itu dilakukan di satu waktu yang sama. Tapi kalau misalnya ada beberapa dosen juga yang berpendapat bahwa concursus realis itu bisa dilakukan di waktu yang berbeda, itu tolong kasih tahu aku juga, karena ya nggak apa-apa, kita juga sesi diskusi. Jadi kalau salah ada baiknya ditegur. Misalkan saya melakukan tindak pidana korupsi, 1 Undang-Undang Tipikor. Kemudian 6 bulan berikutnya hasil tindak pidana money laundering, 2 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang ketiga, membunuh pegawai KPK, pasal 340 KUHP. Kenapa 340? Karena ini pembunuhan berencana. Dan di sini orangnya itu adalah seorang whitlocker atau aktor intelektual yang dimana dia menyuruh seseorang atau bahasa simpelnya nggak mau mengotori tangannya sendiri. Setelah udah vonis, oke, berarti di sini kasus korupsinya udah clear, sudah teradili. Dia masuk, ada putusan 2 tahun ingkrah, sedang proses pembinaan di lembaga permasyarakatan. Nah, terus tiba-tiba pas dia lagi di dalam lembaga permasyarakatan, tiba-tiba keungkap lagi dia ngelakuin tindak pidana terorisme dan illegal logging di hutan Papua. Oke, pertanyaan sebenarnya yang bisa aku tarik dari kasus ini itu adalah apakah si dia ini bisa dituntut lagi untuk terorisme dan illegal logging? Menurutku agak aneh sih kasusnya, karena terorisme dan illegal logging kayak jauh gitu jaraknya. Jadi meskipun si pelakunya ini udah dipenjara untuk kasus tindak pidana korupsi, mungkin tindak pidana pencucian uangnya itu digabungkan, surat dakwanya digabungin, makanya tiba-tiba bisa selesai. Jadi permasalahan yang belum teradili di sini adalah tindak pidana terorisme dan illegal logging. Si pelakunya ini bisa dituntut lagi untuk perkara illegal logging dan pidana terorisme, meskipun udah ada putusan hukum yang ingkrah. Mungkin kalian pernah dengar apa tuh nama asasnya yang nebis in idem. Nebis in idem itu adalah seseorang tidak bisa dipidana 2 kali dalam kasus yang sama dan dalam perihal yang sama. Mungkin Mas Didi agak narik ke sini. Apakah ini nebis in idem atau bukan? Jawabannya itu bukan. Ini bukan nebis in idem. Kenapa bukan nebis in idem? Karena perkaranya itu berbeda. Si pelakunya ini sebut saja X itu udah diadili untuk perkara tindak pidana korupsi dan anggap tindak pidana pencucian uang, karena tindak pidana pencucian uang itu bisa termasuk dalam lingkup korupsi. Correct me if I'm wrong. Tapi di sini yang belum diadili itu adalah illegal logging dan tindak pidana terorisme. Pertanyaannya, dia bisa nggak didakwakan lagi mengingat dengan adanya nebis in idem. Nah, nebis in idem itu nggak berlaku di sini. Jadi si X ini bisa dituntut untuk pidana terorisme dan illegal logging. Kenapa? Karena kasus perkaranya berbeda dan subjek hukum atau korbannya itu berbeda. Gitu sih kalau dari
apa namanya? Kalau dari sudut pandang aku, Mas Didi itu lebih negasin apakah dia bisa dituntut untuk tindak pidana berikutnya, padahal udah ada vonis hakim ingkrah 2 tahun. Kalau ingkrah itu berarti udah tetap, udah nggak bisa diganggu gugat, udah bisa langsung dieksekusi. Karena kalau misalnya putusan di pengadilan negeri, misalnya vonis 2 tahun, banding ternyata 1,5 tahun, terus dia kasasi, terus kasasi masih nggak puas juga, nanti ada peninjauan kembali dengan syarat harus ada bukti baru. Nah, kalau misalnya udah peninjauan kembali atau sudah kasasi, peninjauan kembali itu agak susah ya. Kalau misalnya udah kasasi, itu udah ingkrah, udah bisa dieksekusi. Iya, jadi kalau misalnya menurut pandangan aku, Mas Didi itu lebih ke negasin selain yang tadi concursus realis itu, dia negasin nebis in idem. Gitu aja. Tapi mungkin dari yang lain ada yang berpendapat beda, silakan. Mungkin dari Katlea, salah satu mahasiswa PK Pidana, mungkin gimana pandangannya mengenai kasusnya Mas Didi? Wah, udah keluar nih orang. Iya, udah keluar. Oke, mungkin ada yang mempunyai pandangan berbeda, apa-apa. Oke, ada yang nanya. Semisal A mutusin kabel rem si B, dan buat si B kecelakaan dan terjun dari jalan layang dan nimpa orang di terminal. Itu termasuk idealis atau enggak? Enggak, itu jatuhnya realis. Kenapa realis? Perbuatannya itu cuma satu, mutusin kabel. Tapi akibat yang ditimbulkan banyak. Hukum yang dia langgar banyak. Gitu artinya. Kecuali dia pertama si A itu merampok B dulu, barang-barangnya diambil, terus tiba-tiba dia disekap, terus tiba-tiba kabel remnya itu diputus, terus akhirnya si B dibolehin nih, ya sono pulang nggak apa-apa. Nah itu udah jatuhnya realis, karena perbuatannya banyak, dia nganiaya dulu, nyekap dulu, ngerampok dulu, mutusin kabel dulu, baru dibebasin, baru terjadi kecelakaan di jembatan layang dan sebagainya. Tapi kalau di sini perbuatannya itu hanya satunya itu apa? Mutusin kabel, simpel itu. Mutusin kabel aja, tapi ternyata imbasnya gede. Atau mungkin waktu itu Abel pernah bilang berkendara sambil mabuk. Tindak pidana cuma satu, perbuatan itu cuma satu, berkendara sambil mabuk. Tapi akibat yang ditimbulkan banyak, mungkin dia nabrak orang, mungkin dia merusak fasilitas umum, mungkin dia nabrak mobil, mungkin dia nabrak orang, atau nabrak kucing, nabrak fasilitas umum dan sebagainya. Perbuatannya cuma satu, dia berkendara sambil minum alkohol. Itu Arvin. Ada lagi? Oh ya, dari Adinda mungkin ada yang masih gimana tadi mengenai kasus itu menurut pandangan aku. Tapi kalau menurut pandangan kamu atau menurut pandangan kakak-kakak yang lain ada di sini, kalau mau berpendapat boleh aja. Ini kan sesi diskusi juga, nggak sesi full time juga. Gitu. Gimana? Oke Kak, makasih Kak. Kenapa? Kenapa? Oke. Gimana? Ada lagi yang mau bertanya? Kak, aku boleh nanya lagi nggak? Ya boleh, Novia, silakan. Misalkan nih kasusnya sama sama kayak Dinda. Nah, cuman dia nih ketahuannya itu baru ditindak pidananya itu waktu yang pas terorisme ini, Kak. Oh ya, oke. Nah, berarti itu nanti dia masuk yang tadi Kakak sebutin itu enggak? Terus nanti penjatuhan hukumannya itu dia ngambil hukuman yang paling berat enggak? Gitu, Kak. Oke. Berarti anggap misalnya dia baru keumbarnya pas terorisme ya, anggap gitu. Iya. Apakah itu bisa
Oke, oke, kayak gini. Oke, berarti ada 3 tindak pidana. Tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan terorisme. Oke, berarti ini itu udah mengacu di luar KUHP ya, karena ini adalah pidana khusus. Sudah ada undang-undangnya sendiri. Nanti boleh kalian cari undang-undang Tipikor itu nomor berapa, undang-undang tindak pidana pencucian uang itu nomor berapa. Kalau undang-undang terorisme tadi tahun 2003. Nah, apakah dia bisa dikenakan sebagai konkursus realis atau perbuatannya lebih dari satu? Coba kalian buka pasal 65 sampai pasal 65 dulu deh, pasal 65 KUHP. Ada yang mau baca pasal 65 KUHP? Atau share screen mungkin? Pasal berapa, Kak? Aku langsung pakai. Bentar. Bentar ya. Pasal 65 KUHP. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Oke, pasal 65 itu berbicara tentang konkursus realis karena perbarengan perbuatan. Oke, untuk tadi Novia itu nanya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kalau misalnya keungkapnya pas terorisme itu jatuhnya konkursus realis atau bukan? Pertanyaan yang kedua, apakah si pelakunya itu dapat pidana yang paling berat atau gimana? Nah, berdasarkan pasal yang tadi dibacakan oleh Arvin, iya, dia itu diambil pidananya yang paling berat yang mana? Contoh, misalnya tindak pidana korupsi, kalau dalam undang-undangnya diancam 2 tahun. Kalau di tindak pidana pencucian uang itu dianggap paling lama 3 tahun. Terus tiba-tiba di undang-undang terorisme paling lama 5 tahun. Nah, yang diambil yang mana nih? Nah, kalau misalnya di Amerika, dia pakai sistem akumulasi. Berarti berapa tuh? 2 tambah 3 tambah 5, 10 tahun. Itu kalau di Amerika. Semuanya tambah-tambahin. Nah, tapi kalau misalnya di Indonesia, itu cari yang paling berat. Sebenarnya tadi dibacakan oleh Arvin. Berarti kalau dari dalam kasus ini, pidana yang diambil itu adalah pidana dari terorisme, yaitu 5 tahun. Pidana yang paling berat. Nah, untuk menjawab pertanyaannya Novia yang pertama, itu kita harus buka KUHP. Cuma KUHP aku di bawah. Sebentar. Mungkin ada yang lagi megang KUHP. 65 dasar hukumnya konkursus idealis itu adalah pasal 65 sampai pasal 70. Ini kita harus buka KUHP. Mungkin sembari aku mencari KUHP, ada yang bertanyakan lagi? Atau mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya, kalau misalnya aku mandangnya kalau dari kasusnya Mas Didi itu gini. Gimana? Oh ya dan sorry tadi pidana terberatnya itu ditambah sepertiga. Sorry. Jadi kan pidana maksimal itu adalah 5 tahun. Yang paling berat adalah 5 tahun. Nah, tapi karena dia melakukan berbagai perbuatannya banyak, itu ditambah 1/3. 1/3 dari 5 itu adalah 1, sekian. Berarti nanti kurang lebih putusannya itu adalah 6 tahun beberapa bulan. Itu khusus ya gabungan tindak pidana. Gitu.
Oh, sorry, baru ingat. Ada jangka waktunya ya tadi ya? Oke, ada jangka waktunya. Oke, ini sempat awalnya sih aku mau ngebahas ini. Oke. Jadi kan tadi kita ngebahas mengenai locus delicti dan tempus delicti. Nah, di teori tempus delicti itu mengenai masa kadaluarsa. Oke. Masa kadaluarsa itu bisa dilihat di pasal 78 KUHP untuk tindak pidana yang di bawah 3 tahun itu kadaluarsanya adalah 6 tahun. Untuk tindak pidana yang ancaman hukumnya melebihi dari 3 tahun, maka masa daluarsanya adalah 12 tahun. Dan sedangkan untuk pidana seumur hidup, maka kadaluarsanya adalah 18 tahun. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dari kadaluarsa ini? Kalau misalnya ada seseorang melakukan tindak pidana, terus dia kabur sampai melewati masa daluarsa, itu dia nggak bisa dipidana. Udah expired kasusnya. Di sini ada keterangan kemudian 6 bulan. Untung selisihnya masih sedikit-sedikit semua. 6 bulan berikutnya, 1 tahun kemudian, saya menyuruh gini-gini. Sebenarnya ini yang bisa ditarik itu banyak. Oke, concursus realis. Oke, berikutnya adalah nebis in idem. Apa? Pasal 78 KUHP. Percetakan kalau nggak salah 1 tahun. Tadi apa? Oh ya, concursus realis. Apakah sebenarnya si terorismenya itu udah daluarsa atau belum? Apakah ini nebis in idem atau enggak? Sebenarnya ya, kalau misalnya apakah ini concursus realis, kalau misalnya definisi dari suatu kalau misalnya definisinya itu dari satu waktu yang sama, berarti dia nggak bisa. Tapi kalau misalnya concursus realis atau perbarengan perbuatannya itu dalam jangka waktu yang panjang sampai masa kadaluarsa, iya ini bisa dikatakan sebagai concursus realis. Tindak pidana apa aja tadi? Dan untuk menjawab pertanyaannya Novia, oke, ini bisa dianggap sebagai concursus realis. Karena perbuatannya itu adalah banyak. Perbuatannya ada tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, terorisme. Itu 3 ya. Ya, itu terhitung sebagai concursus realis. Tapi kalau misalnya kalian mau koreksi atau gimana, silakan. Correct me if I'm wrong. Iya deh. Iya deh. Soalnya di sini itu perbarengan perbuatan, concursus realis, pasal 65 sampai 71. Perbarengan perbuatannya lebih dari 1. Iya, berarti yang dilakukan oleh pelaku ini adalah concursus realis. Itu aku koreksi perkataan aku sebelumnya yang bahwa harus dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan. Gitu. Terima kasih Adinda buat ngingetin lagi. Tadi aku salah memahami dan salah baca. Gimana Adinda? Ada lagi yang mau tanya? Atau masih kurang jelas atau gimana? Aku mau nanya lagi, Kak. Oke. Jadi kan itu ada penjatuhan apa sih namanya hukuman. Nah, kan di pasal 66 itu ada kayak kata-kata tindak pidana tidak sejenis. Nah, 65 tadi kan sejenis. Nah, itu tuh maksudnya apa ya, Kak? Tindak pidana sejenis dan tidak sejenis itu sebentar. Nyala bala. Oh, pidana pokok yang tidak sejenis. Coba kalian lihat deh, dari setiap pasal itu kan pasti ada pidana-pidana pokoknya. Ada pidananya, diancam dengan pidana penjara, diancam dengan pidana kurungan, diancam dengan pidana denda, diancam dengan pidana sekian. Nah, yang dimaksud dari pidana pokok yang tidak sejenis, misalnya di satu pasal dia bilang bahwa dia diancam dengan pidana penjara. Yang satunya lagi diancam dengan pidana kurungan. Yang satunya lagi cuma diancam dengan pidana denda sekian. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan pidana pokok yang tidak sejenis. Maka dijatuhkan tidak. Jadi
atas perbuatannya itu dijatuhkan putusan yang berbeda-beda ya. Kalau misalnya buat ini ya sanksinya administratif, kalau misalnya buat ini sanksinya ini, kalau buat ini sanksinya ini, dipisah-pisah karena tidak ada kesamaan dalam pidana pokoknya dalam undang-undang itu. Oke, paham Kak, masih ya Kak. Yo. Oh ya, untuk ketentuan mengenai pidana pokok, kalian bisa lihat di pasal 10 KUHP. Aku ulangin lagi, di pasal 10 KUHP itu kan ada pidana penjara dan pidana kurungan. Kalau pidana penjara itu minimal 1 tahun, maksimal 20 tahun. Kalau pidana kurungan itu minimal 1 hari, maksimal 1 tahun. Kalau mau membedakan kejahatan dan pelanggaran dari segi ini, segi kuantitas jumlah ancaman pidananya, kalau pelanggaran itu nggak ada pidana penjara, hanya pidana kurungan. Sedangkan kalau kejahatan itu bisa pidana penjara, bisa pidana kurungan. Itu kalau dari segi kuantitasnya. Gitu. Lagi? Gitu. Gimana tanyakan? Waktu itu kalau nggak salah aku pernah nge-share soal ujian di mana ya? Oke, mungkin ini ada soal yang bisa kita pakai buat penjelasin apa itu tempus delicti dan locus delicti. Gimana share screen-nya ya? Quality-nya agak jelek gambarnya. Bentar ya. Mungkin sembari aku nyari filenya, ada yang mau kalian tanyakan lagi? Kak, Ya. aku mau nanya yang penyertaan, Kak. Yang tentang pertanggungjawaban masing-masing pelaku yang mandiri diperluas sama tidak mandiri itu, Kak. Masih belum ngerti. Mengenai penyertaan ya? Iya, Kak. Oke. Penyertaan itu adalah pasal 55 KUHP. Yang dimana tadi itu dibagi menjadi plague her, don't plague, middle plague her, don't plague her, dan with worker. Nah, di sini, sebentar. Untuk penyertaan itu ada pertanggungjawaban pribadi dan ada tanggung jawab pribadi yang diperluas. Contoh dari pertanggungjawaban pribadi itu, pendek pengetahuan aku, mereka melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama. Handle placer contohnya, misalnya si A dengan si B melakukan pencurian di rumah milik Z. Itu kan adalah suatu bentuk penyertaan di mana yang B, si A adalah placer dan B itu adalah middle placer atau orang yang turut serta dalam suatu tindak pidana. Nah, tapi di saat pas sampai ke rumah sasarannya, apa yang dilakukan A dan B itu belum tentu sama. Gitu. Kayak dan A dan B itu belum tentu sama. Misalnya ternyata si A itu cuma pure nyuri aja. Sedangkan si B itu dia nggak nyuri aja, ternyata dia menganiaya orang juga, bahkan sampai membunuh orang. Nah, ini yang disebut pertanggungjawaban pribadi dengan pertanggungjawaban pribadi yang diperluas. Untuk pertanggungjawaban pribadi, dia hanya bisa dikenakan sebagai pencurian aja, pasal 362. Mungkin ada pemberatnya di pasal 363 dan pasal 365 itu mengenai pencurian dengan kekerasan. Itu pertanggungjawaban pribadi A untuk melakukan suatu pencurian. Nah, tapi untuk yang B-nya, karena dia melakukan tindak pidana selain pencurian, maka agak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh A. Ada pertanggungjawaban pribadi yang diperluas.
Kenapa diperluas? Karena dia nggak melakukan perbuatan yang dilakukan A doang. Dia melakukan perbuatan yang lain juga. Penganiayaan, pembunuhan, gitu. Siapa nanya? Iya. Oh ya, Maya. Iya. Terima kasih ya, Kak. Iya, Maya. Oh ya, mengenai tempus delicti. Oke, karena waktu setengah jam lagi, agak cepat. Kasihan. Oh ya, tapi kasihan juga besok kan hari libur, laya-laya gitu. Jadi jangan sampai malam-malam banget. Oke, coba share screen. Oke. Agak ini tapi aku bacain aja. A jatuh cinta pada seseorang gadis bernama N. Akan tetapi N menolaknya secara halus. A menjadi kesal dan berniat untuk membunuh N pada tanggal 21 Maret 1997. A merakit bom waktu di rumah D di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Setelah itu, A membawa bom tersebut ke Pondok Indah, di mana N suka jalan-jalan dan suka jalan-jalan. A melihat mobil N sedang parkir, kemudian A menempelkan bom tersebut pada saat mengendarai mobil. Pada saat mengendarai mobil tersebut di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Oke, ini titik komanya agak aneh. A menempelkan bom tersebut pada mobil milik N. Pada saat mengendarai mobil tersebut di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, bom tersebut meledak sehingga N luka parah dan dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Dan 1 bulan kemudian N diperbolehkan pulang. Oke. Dan A itu tertangkap 5 tahun kemudian di Blok M. Nanti mungkin kalian bisa minta. Sedangkan A itu tertangkap 5 tahun kemudian di Blok M. Oke, jadi teori tempus delicti itu ada 4. Teori tempus delicti itu menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili si A yang telah melakukan suatu tindak pidana ke N. Oke, aku mau nanya, ini percobaan pembunuhan atau pembunuhan? Ada yang bisa jawab? Ini pembunuhan atau percobaan pembunuhan? Oke, karena coba kita ingat-ingat lagi. Percobaan pembunuhan itu pertama ada niat. Si A punya niat nggak di sini? Ada, Kak. Oke, yang kedua itu ada permulaan yang telah dilaksanakan. Si A sudah melaksanakan apa di sini? Sudah merakit bom dan menempelkan di mobil milik N. Dan bomnya udah meledak. Sudah ada permulaan. Yang ketiga, batal di luar kehendak. Batal di luar kehendak ini ditunjukkan dari kalimat yang mana? Dari kalimat N diperbolehkan pulang. Berarti tujuan A awalnya untuk membunuh si N itu tidak tercapai. Ini yang dimaksud sebagai percobaan pembunuhan. Makanya pertanyaan pertama, tindak pidana apa yang dapat dipersalahkan terhadap A? Jelaskan. Adalah percobaan pembunuhan, pasal 338 Junto 53 ayat 1. Dan berencana, pasal 340 Junto 53 ayat 1. Nah, cara menjawab soal nomor 1, oke, si A itu ternyata melakukan pembunuhan, percobaan pembunuhan berencana terhadap N. Dari pasal 340 diuraikan pasalnya, unsur-unsur pasalnya. Barang siapa, garis panah, dalam kasus ini adalah si A. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Tanda panah, dalam kasus ini si A berusaha merampas nyawa milik N.
Terus dengan rencana terlebih dahulu, garis panah, jelasin lagi dalam kasus ini si A sudah merencanakan pembunuhan si N pada tanggal sekian di tempat sekian 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 sekian. Diancam tindak pidananya itu nggak usah karena itu bukan unsur pasal. Nah, terus kita juntoin ke pasal 53 ayat 1, pasal percobaan. Unsur-unsurnya itu tadi udah niatnya, oke, udah ada. Terus apakah ada permulaan pelaksanaannya? Iya, ada permulaan pelaksanaannya dan sudah ada akibatnya malah. Sudah ada akibatnya. Nah, yang ketiga, batal di luar kehendak. Iya, ini batal di luar kehendak. Kenapa? Karena si tujuan A untuk membunuh N itu tidak tercapai. Si N itu nggak jadi meninggal dan dia diperbolehkan pulang ke rumahnya. Berarti tujuan A untuk membunuh N itu tidak tercapai sehingga batal di luar kehendak. Sehingga untuk nomor 1 itu unsur-unsur dari pasal 340 KUHP dijuntokan dengan pasal 53 KUHP itu sudah terpenuhi sehingga si A itu dapat dipersalahkan atau dituntut dengan percobaan pembunuhan berencana. Oke, kembali lagi tadi ke teori tempus delicti. Teori yang pertama adalah teori perbuatan fisik. Teori perbuatan fisiknya itu adalah dia merakit bom di wilayah Cengkareng. Kita ingat-ingat dulu bahwa dia merakit bom di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Kemudian teori yang kedua itu adalah teori bekerjanya alat. Teori bekerjanya alat itu si A nempelin teori bekerjanya alat itu di saat sudah terjadi. Di saat bomnya itu meledak di Jalan Rasuna Said. Nanti kita ingat-ingat bahwa teori bekerjanya alat itu ada di Jalan Rasuna Said atau Jakarta Selatan. Kemudian yang ketiga, teori akibat yang ditimbulkan adalah pada saat si N itu dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ada yang tahu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta mana? RSCM? Ada di Jakarta? Pusat. Jakarta Pusat. Oke, ada di Jakarta Pusat. Jadi berdasarkan 3 hal di atas, yang satu ada di Jakarta Barat, berdasarkan teori perbuatan fisik, karena dia merancangnya itu di Jakarta Barat. Kemudian teori bekerjanya alat, dia itu meledaknya di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Yang ketiga, akibat yang ditimbulkan. Apa yang akibat yang ditimbulkan? Si N itu dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang ada di Jakarta Pusat. Nah, karena ada 3 lokasi yang berbeda, maka di teori keempat atau teori jamak, cara jawabnya adalah berdasarkan teori perbuatan fisik, maka si A dapat diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Berdasarkan teori bekerjanya alat, maka si A dapat diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan untuk teori akibat yang ditimbulkan, maka si A dapat diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu mengenai tempus delicti. Biasanya sih kalau di kasus-kasus ujian, itu biasanya seenggaknya ada 2 tempat yang sama. Entah itu teori perbuatan fisik bekerjanya alat, atau bekerjanya alat dengan akibat, itu biasanya ada yang sama. Tapi kalau misalnya dalam kasus ini, anggap yang pertama Jakarta Barat. Terus meledaknya di Jalan Rasuna Said, teori bekerjanya alat. Ternyata teori akibat yang ditimbulkan itu dibawanya ke Rumah Sakit Tebet, Jakarta Selatan. Di situ kan ada teori jamak tuh, ada 2 tempat, ada 2 teori yang mengacu kepada 2 tempat yang sama, yaitu Jakarta Selatan. Nah, maka dalam kesimpulan teori jamak dibilang pengadilan yang dapat mengadili A berdasarkan teori bekerjanya alat dan teori akibat adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gitu. Karena pasti dalam setiap UAS itu ditanya pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili si A. Gitu. Nanti kasusnya aku coba fotoin lebih itu lagi. Soalnya udah aku coret-coret juga sih. Itu dari kasus tadi ada yang untuk mengenai cara jawabnya itu kalau pidana harus gitu ya cara jawabnya. Misalnya pencurian pasal 362.
Dan kalian tolong perhatiin juga kalau misalnya pencuriannya dengan kekerasan, itu harus dijuntokan dengan pasal 365. Atau kalau misalnya pencuriannya dilakukan, oke, ada yang boleh tolong baca pasal 363 KUHP? Wah, pada tidur semua nih. Pada beli mie ayam semua, aku ditinggalkan. Oh, wow. Pasal berapa, Bunda? Pasal 363 KUHP. Oke, bentar ya. Ya. Oh my God, aku ditinggal beli mie ayam kalian. Nekat. Aku juga mau mie ayam. 363 ya, Kak? Betul. Dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun dihukum pencurian hewan, pencurian pada waktu kebakaran, letusan banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesusahan di masa perang, pencurian pada waktu dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ, tiada setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak atau yang punya, pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, pencurian yang dilakukan oleh bersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jala membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jala memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Lanjut lagi, Kak. Makasih. Nah, stop aja. Makasih, Bebela. Biasanya kalau misalnya dalam kasus-kasus ujian itu terlihatnya seperti pencurian biasa, pasal 362. Tapi yang menjadi jebakan Batman di sini biasanya suka ada detail-detail yang mengikuti pencurian tersebut. Biasanya nih kalau kasus-kasus ujian itu ada 3 orang sedang melakukan pencurian. Itu adalah pasal 362 KUHP. Barang siapa mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum. Tapi di sini ada detail yang agak fatal kalau dilupakan. Kenapa? Karena ini dilakukan oleh 3 orang. Dan tadi yang dibacakan oleh Abel, apabila perbuatan ini apabila pencurian dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, kalau misalnya ternyata pelakunya itu 2 orang atau lebih, itu dikenakan dasar pemberat dari pasal 362. Atau tadi dilakukan dalam malam hari. Dan jadi kalau misalnya ada kasus seperti itu, A, B, C merampok rumah Z malam hari, itu kalian juntoin pasal 362, junto pasal 363 KUHP. Nah, kalau misalnya dalam pencurian ternyata menggunakan kekerasan, atau ternyata misalnya gebukin satpam penjaga rumahnya, itu hati-hati. Nggak 362 aja, tapi harus dijuntokan lagi ke pasal 365 KUHP, yaitu pencurian dengan kekerasan. Kenapa harus dijuntoin? Karena kalau misalnya nggak dijuntoin, berarti itu dia hanya diancam dengan pidana yang biasa aja. Sedangkan perbuatannya itu melebihi apa yang ada di pasal 362. Justru pasti kalau misalnya jadi jaksa terus hanya menuntut 362, itu udah diamuk sama korban itu. Udah diamuk sama korban karena padahal udah ada dasar pemberatnya, cuma kita nggak pakai. Gitu. Jadi cara jawabnya kalau misalnya ada kasus seperti itu, A, B, C, nyuri rumah Z di malam hari, kalian urain dulu pasal 362 KUHP, unsur-unsurnya. Barang siapa, jelasin. Barang dalam kasus ini adalah A, B, C. Mengambil barang orang lain. Dalam kasus ini adalah barang milik Z. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Melawan hukumnya dari mana? Ia menerobos masuk rumah Z gini. Itu unsur pasal 362 KUHP. Nanti kalian juntoin ke pasal 363. Apa yang ada di pasal 363 yang memberatkan pencurian ini? Contoh tadi yang tadi Abel baca, dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nanti kalian tambahin junto 363 KUHP, tanda panah. Karena dalam kasus ini pencuriannya dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan dilakukan di malam hari. Mungkin kelihatannya agak simpel ya, cuma 1 baris gitu.
junto 363 karena gini. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada keterangan itu bisa fatal. Nilainya nggak sempurna kalau kata Mbak Edi. Kayak gitu. Jadi cara jawabnya itu, oh ya, dan perlu diperhatikan lagi, setiap orang itu belum tentu melakukan tindak pidana yang sama. Biasanya kasusnya itu beda-beda. Misalnya si A nyuri doang, si B ternyata nyuri sama menganiaya, si C itu nyuri memperkosa menganiaya. Itu beda-beda. Semua orang nggak boleh disamain. Kalau A nyuri doang, ya udah A berarti hanya bisa bertanggung jawab terhadap pencurian aja. Kalau B tadi pencurian dan penganiayaan, ya udah B aja yang bertanggung jawab atas pencurian dan penganiayaan. Penganiayaan B itu nggak tanggung renteng ke A dan C. Dan C tadi ngelakuin pencurian, penganiayaan, dan pemerkosaan. Apakah pemerkosaannya itu bisa tanggung renteng sama A dan B? Enggak. Itu pertanggungjawaban pribadi milik C-nya aja. Gitu. Jadi itu cara jawabnya soal pidana kalau dari Pak Hasbul dan Pak Hadis. Kalau Mas Didi, aku kurang tahu soalnya belum pernah diajar sama Mas Didi. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau ngejelasinnya kecepatan atau terlalu wah gitu? Silakan. Gak ada yang nanya nih, aku tanya satu-satu. Oke, nggak ada yang nanya. Mari kita tanya satu-satu. Oke. Halo Osa. Oh, Osa. Wah, lagi beli mie ayam nih, udah ditinggalin. Oke, Osa, Mbak, namanya 3 kali nggak nyaut, saya coret ya. Nggak canda. Serem banget, Kak. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, coba Dian Amanda. Ibu-ibu mau tanya sebentar boleh? Ya, silakan. Mau tanya tentang actus reus sama mens rea deh, Bu. Actus reus sama mens rea itu contohnya gimana? Oke, actus reus dan mens rea. Actus reus itu adalah unsur dari suatu delik. Unsur dari suatu delik itu tadi kayak contohnya pasal 338 KUHP. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa seseorang. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa seseorang adalah actus rea dari delik 338 KUHP. Itu disebut actus rea atau unsur-unsur dari suatu pasal atau unsur-unsur dari pasal 338. Yang dimana kalau misalnya orang melakukan suatu tindak pidana, pasal 338, contohnya pembunuhan yang sengaja, itu harus memenuhi unsur-unsurnya. Kalau misalnya nggak memenuhi unsur-unsurnya, maka dia nggak bisa dituntut, nggak bisa dibeban, nggak bisa dijatuhkan pidana. Nah, untuk mens rea itu adalah pertanggungjawaban pembuat atau sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan. Sikap batinnya itu kayak gimana? Apakah sengaja? Apakah dia... Sebenarnya itu mens rea itu biasanya tuh kasusnya itu adalah kasus penyerangan. Mungkin kalian yang udah nonton School tahu. Ada cewek sama cowok. Mereka lagi jalan. Tiba-tiba ada orang nih ngelecehin pacarnya cewek, ngelecehin si ceweknya. Nah, si cowoknya nggak terima kan. Nah, terus si pelakunya itu masih terus ngelecehin si ceweknya, padahal si cowok, oke biar gampang deh, A, B, C ya. A adalah pacar cewek, B adalah pacar cowok, C adalah pelaku. Si C itu tetap melecehi si A, padahal si B itu udah bilang stop, woi, diam lo gitu sebagainya. Nah, tapi si C itu tetap ngelakuin. Akhirnya si B itu mukul si C. Dia mukul 1 kali. Kalau dalam hukum pidana Indonesia, harusnya penyerangan itu berhenti pada saat pukulan pertama. Kalau misalnya sudah dilontarkan pukulan kedua, itu bukan pembelaan diri, tapi merupakan suatu perkelahian. Itu ada di pasal notware 48-49 pembelaan diri. Nah, di sini mens rea itu adalah sikap batin pelaku pada saat
melakukan perbuatan sengaja atau enggak dia mukul tadi itu si C. Mungkin dia alasannya adalah, enggak kok saya belain cewek saya, orang dia tadi lagi dilecehin. Iya, mungkin dia berpendapat bahwa itu adalah pembelaan. Dia nggak sengaja, kalau misal terus ujung-ujungnya ternyata si C meninggal gara-gara dipukul terus sama B. Si B bilang, enggak, saya nggak sengaja buat ngebunuh dia, saya itu cuma pembelaan diri aja, karena cewek saya itu dilecehin sama si C. Nah, sikap batinnya di sini dia bilang dia nggak sengaja, tapi menurut hukum itu seringkali dikatakan bahwa pelecehan itu berhenti pada saat pukulan pertama. Kalau misalnya udah lebih dari pukulan pertama, itu jatuhnya perkelahian atau kekerasan, bukan pembelaan diri. Jadi untuk lebih simpelnya lagi, mens rea itu adalah sikap batin dia sengaja atau tidak, merasa bersalah atau tidak saya lakuin. Gitu. Makasih. Tadi siapa? Anastasia ya? Iya Kak, terima kasih. Oke, gitu. Oke, tadi Diana Amanda. Yuhu. Wah, Diana Amanda parah. Gue Diana ditinggal Amanda nggak ada, Kak. Iya, lagi ditinggal beli nasi uduk ya. Oke. Bisa jadi sih, Kak. Bener, Kak. Apa ini mau Oke, apa ada pertanyaan lagi? Atau misalnya mau menyampaikan pendapat kalau misalnya ada yang kurang atau ada perkataan aku yang salah atau gimana? Ya guys, di sini santai aja, kalem aja. Kalau ada yang mau diungkapin, ungkapin aja, nggak apa-apa kok. Asli, Mas Alex gak ganggu. Iya. Misalnya tadi aku salah ngomong, Kak, salah itu harusnya tadi gini. Oh ya udah nggak apa-apa, malah bagus dikoreksi. Gitu. Karena kan kita saling mengoreksi saja, manusia tidak ada yang sempurna. Asik. Asik, Kakak. Iya, gitu. Gimana? Ada lagi yang mau ditanya? Apa udah pada ngantuk? Ada yang mau nanya nggak, guys? Kakaknya baik-baik kok. Kayaknya itu udah pada ngantuk nggak sih nih, Kak? Udah pada Iya. nyenyak Abel gitu. katanya mau nanya ya? Gue punya firasat mereka pada beli McFlurry yang baru. Talita mau nanya katanya, Kak. Ya, Talita mau nanya apa? Monggo. Apa, Kak? Ya, Talita mau nanya apa? Tadi Arvin tuh. Enggak. Arvin. Iya, Kak, maafin. Emang bener-bener, Kak, suka kayak gitu. Kan tiba-tiba Abel mau nanya. Oke, coba Arvin, bedanya kejahatan dan pelanggaran apa ya? Jangan jawab kejahatan di buku 2, pelanggaran di buku 3. Nah kan memang itu. Apa Arvin? Kejahatan di buku 2. Arvin. Pelanggaran di buku 3, Kak. Arvin. Iya, Kak. Pelanggaran di jauh dulu deh itu. Ya udah, coba komisaris PT Jaya Ancol yang udah lulus pidananya, apa bedanya kejahatan dan pelanggaran? Kejahatan dia itu, ini pakai contoh boleh nggak sih? Boleh. Bentar. Gue bingung ya. Kalau dalam contohnya itu dia gimana ya? Ini lama-lama gue pakai metodenya Socrates. Enggak, bentar. Dia itu kalau kejahatan itu tuh kita ngelakuin sesuatu itu dulu, tapi belum ada undang-undang yang mengatur itu dulu. Iya nggak sih? Enggak. Itu pelanggaran, Kak. Itu enggak dong, kalau pelanggaran itu yang udah diatur dulu baru ngelakuin. Kalau kejahatan itu meskipun belum ada hukum yang mengaturnya, contoh ya, meskipun belum ada, bentar dulu. Misal meskipun belum ada hukum yang mengatur, ini kejahatan secara general ya. Meskipun belum ada hukum yang mengaturnya, masyarakat itu udah tahu perbuatan yang dilakukan adalah salah. Ini secara general. Iya, Bebelak, terima kasih. Tapi bukan berarti ini pengertian kejahatan secara general ya. Tapi kalau misalnya kita mengabaikan konteks hukum di sini, kejahatan itu adalah suatu perbuatan yang dianggap salah oleh masyarakat. Yang masyarakat tahu bahwa perbuatan itu
salah. Tapi kalau misalnya pelanggaran, itu harus ada hukumnya terlebih dahulu. Kenapa harus ada hukum terlebih dahulu? Karena masyarakat itu biasanya menganggap suatu perilaku yang salah sebagai kebiasaan. Contoh tadi buang sampah sembarangan. Masyarakat sudah memaklumi, santai aja buang sampah ke kali gitu kan. Nah, tapi pas tiba-tiba muncul peraturan dilarang membuang sampah di kali, denda sekian, masyarakat baru tahu, oh ini salah. Jadi itu adalah pelanggaran. Itu Pak Komisaris PT Jaya Ancol. Oke, siap. Oke. Mana yang lain? Ada? Mungkin ingin bertanya ke Bang Arvin juga kan? Oke, coba Amru. Wah, Amru lagi beli itu akuarium maca loh, ada maca. Parah banget, gue tinggal. Coba siapa ya? Aisyah, Nashifa, Aisyah. Oh my god, jadi ini ya? Mungkin gimana ini? Udah mulai malam juga. Iya. Oke, nggak ada yang nanya ya berarti. Mau kita sudahi saja karena sudah 2 jam. Sesuai standar operasionalnya juga 2 jam. Takutnya capean juga. Oke. Oh iya, sebelum menutup kegiatan tentir dan diskusi kita hari ini, boleh nggak aku minta tolong kalian on-cam semua buat dokumentasi. Emang dari tadi belum dokumentasi ya? Rekod sih. Oh, nggak rekod. Bagus lah. Halo semuanya. Bukan seremnya. Arvin. Itu apa Arvin? Berani ya. Saya tanyain nih satu-satu. Nggak bagus sih, Vin. Arvin, Arvin. Teman-teman sebelum kita ciao. Naomi, Osa, Bebelak, Noni. Arvin ganti dulu backgroundnya Arvin. Aisyah, Novia, Deva, Talita, Yuan, Kepala Staf Kepresidenan, Maya, Darel, Ciro, Aldimas sudah otomatis, Azra Alia, Kalisa Naura, Rayhan Amru, Nafisatul Khansa. Nggak bisa Pak Komisaris, soalnya lagi nemenin Pak Presiden. Oh, iya. Aska, Al, apa lagi ya? Udah sih itu aja yang tertinggal. Oke, halo Muhammad Rafi, halo. Halo. Halo, Kak. Tadi gimana ngejelasinnya? Kecepatan nggak mau tambah bingung atau gimana? Lumayan cepet sih, tapi ya, bisa dimengerti. Tegang ya, kayak guru besar. Guru besar, kita juga punya guru besar kok, Prof. Astim. Tadi Noni kadang gue bukan mau jelekin guru kita. Ntar dulu, Wilson foto dulu. Maaf, yaudah, ayo. Tadi Noni udah on cam tuh, ayo Noni, gak apa-apa, kita nggak gigit. Gak apa-apa kok. Di sini mukanya doang galak, hatinya mah Hello Kitty semua. Gue baru kali ini deh, grup angkatan kita itu rame. Oke. Oh my god, jadi ini rasanya jadi Mbak Rica setiap kuliah pagi. Maafkan aku Mbak Rica. Halo Naomi. Halo Naomi. Halo Arvin. Nggak apa-apa deh, gue udah sering ketemu sama lu. Gue tadi teleponan sama lu. Kenapa sih co-hostnya bentar. Mulu. Yang namanya Naomi sama Nora itu sama nggak sih? 1, 2, Naomi. Kenapa? 1, 2, Bebelak. 3. Oke, Hai Bebelak. Slide 2, 1, 2, 3. Oke. Makasih guys. Makasih ya udah ya mau join di tentir dan diskusi kita kali ini.
kalau misalnya tadi aku ada salah ngomong, salah ucap, atau kecepatan gituin materinya, mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu di tentir berikutnya, tentir logika hukum yang akan diajar oleh Bapak Kemenkumham sendiri, yaitu Bapak Aldimas. Mana nih Bapak Aldimas? Ya, akan diajar oleh Bapak Aldimas. Ini orangnya. Enggak, ini malah jadi PT Komisaris Jaya Ancol. Oke. Kenapa tiba-tiba di spot? Nah, ini. Iya, nanti ada tentir logika hukum. Akan ada tentir logika hukum yang diajarkan oleh Bapak Aldimas. Gitu. Oke, Bebelak, mantap. Oke, makasih ya semuanya. Kalau misalnya kalian mau live, boleh. Makasih ya. Maaf juga tadi kalau misalnya jelasinnya kecepatan. Makasih Kak. Malam-malam. Thank you ya semua. Makasih, Kak. Makasih Kak. Kasih Kak. Next see you even. Next shoot see you tentir. Kok kalian semua takut sih sama aku? Aku aja. Makasih Mas Alex. Bacot Arvin. Sumpah. Serius. Dari tadi pengen nabok Arvin, sumpah. Lu mau nutup kamera dulu. Nutup jendela. Tapi gue mau Ini nanya. masih nggak record. Dimatiin aja recordnya. Recordnya matiin aja. Mantap, spotlight Abel.